Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawayna ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wat tadhakkura wa tadhkira wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', من قلب لا يخشى ومن أدعية لا يستجاب لها. اللهم ارزقنا فهم النبي وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. أما بعد, sebelum kita mulai kajian kita hari ini, alangkah indahnya kalau kita menghadiahkan suratul Fatihah kepada orang-orang terdahulu yang telah meninggalkan kita, baik orang tua kita, saudara kita, saudari kita, semuanya. Dengan membaca Al-Fatihah, semoga Allah memberikan ampunan dan rahmat bagi mereka semua. Amin ya Rabbal. Nanti ketika Al-Fagir diam, maka ibu-ibu boleh menyebutkan nama keluarganya yang sudah meninggal dunia. Al-Fatihah ila hadrati habibina syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa furim. ثم إلى أربع أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خصوصا منهم سيدنا المهاجر أحمد عيسى النبي وقدم محمد ورسوله وقدم إلى زوجه من سهلة أن عليه صغيرا وكبيرا ذاكرا من مشارق الأرض إلى مغاربها وبها ثم إلى روح وصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أن اللهم يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وعلانية أصول أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا طويل أعمارنا في خير وعافية في طاعة أمرك واجتناب. اللهم ارزقنا برزقك كثيرا مباركا وأن الله يقضي حاجاتنا ويسر أمورنا يحول أحوالنا إلى أحسن حال وأن الله يحسن أخلاقنا على هذه النية وعلى كل نية صالحة جميع من أصلافنا الصالحين أن الله يجعل نيتنا بنيتهم وأعمالنا بأعمالهم ومغاسلنا بمغاسلهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, di sore yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul menghadiri majlis ini. Semoga dengan berkatnya majlis ini Allah turunkan rahmat dan maghfirah bagi kita semua. Amin ya Rabbal. Semua dengan majlis ini Allah mempermudah semua urusan-urusan kita, urusan dunia atau urusan akhirat. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga semua apa yang kita harapkan semoga bisa tercapai semua. Amin ya Rabbal alamin. Begitu juga kita doakan kepada sahibul majlis Al-Habib Abdurrahman bin Muhsin bin Jindan beserta istri, anak-anak dan keluarganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umur-umur beliau. Allah mempermudah semua urusan-urusan beliau. Allah
kokohkan dalam menjalankan tugas agama. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kedatangan tamu, yaitu dari Himpunan Kedokteran Kanker. Nanti setelah pengajian kitab yaitu fikih, insyaallah akan ada orang-orang yang menjelaskan tentang kanker, bagaimana cara mengatasi kanker, apa penyebabnya, dan sampai akhirnya. Insyaallah selesai dari pengajian fikih nanti akan diteruskan oleh mereka. Kira-kira siap nggak Bu? Karena yang namanya ilmu pengetahuan itu penting, apalagi nanti yang akan dibahas salah satunya tentang kanker payudara. Ini penting bagi ibu-ibu. Nah, qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Kita teruskan kajian fikih kita. Kemarin masih sampai pada pembahasan tayammum. Udah kita habiskan tuntas tentang pembahasan wudu. Maka kita ulangi sedikit lagi tentang asbabut tayammum, sebab-sebab yang seseorang itu boleh menggunakan tayammum. Pertama adalah faqdul ma, nggak adanya air. Berarti kalau nggak ada air boleh pakai tayammum. Kedua al-marad, yaitu sakit. Maka ketika seseorang sakit maka boleh tayammum. Baik sakitnya itu parah atau kalau dia menggunakan air akan makin lama sembuhnya, atau kalau dia menggunakan air maka sakit yang tadinya ringan akan menjadi besar atau parah. Begitu juga kalau misalkan menggunakan air, maka yang tadinya sembuhnya tinggal sehari lagi akan nambah sembuhnya. Maka hal-hal demikian itu adalah yang memperbolehkan menggunakan tayammum. Yang ketiga adalah wal ihtiyaju ilaihi li'atashi hayawanin muhtaram. Air ada tapi dibutuhkan untuk minumnya hayawan, makhluk yang muhtaram atau yang terhormat. Berarti ada makhluk atau ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhormat. Ada 6 golongan yang ghairul muhtaram. Pertama adalah tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Berarti gini Bu, misalkan ada air cukup untuk wudu atau cukup untuk kelangsungan hidup seorang yang meninggalkan sholat, maka dalam hal ini kita tetap harus wudu. Kenapa? Karena yang butuh itu adalah bukan yang terhormat, makhluk yang bukan terhormat. Pertama tarikus sholat, orang yang suka ninggalin sholat. Maka jika dia dalam keadaan darurat, sekalipun darurat, kalau dia nggak minum bakal meninggal, maka kita nggak boleh ngasih air tersebut. Kita harus wudu. Kemudian yang kedua adalah azanil muhsan, seorang yang berzina. Al-muhsan yang telah nikah. Jadi ada zanil muhsan, ada zani ghairul muhsan. Kalau zani yang muhsan adalah ketika suami atau istri berzina. Jadi dalam ikatan suami istri tapi berzina. Kemudian ada lagi namanya zani ghairul muhsan, orang yang berzina tapi belum ada ikatan suami istri, namanya zani ghairul muhsan. Maka kalau ada zani muhsan itu juga termasuk bukan yang terhormat. Kemudian adalah al-murtad, orang yang keluar dari Islam, maka orang tersebut juga bukan yang muhtaram. Kemudian al-kafir al-harbi, itu seorang kafir yang harbi, yang memerangi kita. Begitu juga yang kelima adalah al-qalbu al-atur, yaitu anjing yang liar. Kalau ada anjing liar berarti itu adalah hayawan yang tidak terhormat. Berarti misalkan ada hewan atau anjing
yang bukan liar maka termasuk terhormat. Misalkan nih Bu, ada air 1 ember, itu cukup hanya untuk wudu. Tapi di sebelah kita ada anjing kehausan. Kalau dia nggak minum maka akan mati. Maka kita harus mengasih air tersebut kepada anjing selagi bukan liar. Apa Bu? Bukan liar. Terakhir yang bukan terhormat adalah al-khinzir, yaitu babi. Apapun fisiknya atau macamnya, mau babi hutan atau babi peliharaan, mau babi liar atau yang bukan liar, maka babi dengan jenis apapun itu maka bukan terhormat. Maka 3 hal tersebut adalah sebab-sebab yang diperbolehkan kita pindah dari air ke tayamum. Jelas Bu? Kemudian tentang syaratnya tayamum. Syarat-syarat untuk sahnya tayamum. Pertama adalah an yakuna biturabin. Ketika orang mau tayamum harus dengan debu. Nggak boleh pakai tepung, ya Bu, nggak boleh pakai terigu dan lain-lainnya. Jadi syarat pertama harus dengan debu. Kemudian wa an yakuna turabu tahiran. Syarat kedua adalah debunya itu mesti yang suci. Berarti kalau ada debu yang najis atau terkena najis maka nggak boleh untuk tayamum. Kemudian wa alla yakuna musta'malan. Begitu juga yang ketiga adalah debu tersebut nggak boleh yang musta'mal. Maksud dari musta'mal adalah debu yang udah pernah dipakai untuk toharon atau bersuci. Jelas Bu? Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Nggak boleh tercampur dengan selain debu. Contohnya apa? Dengan tepung. Kalau ada debu kecampur dengan tepung maka campuran tersebut nggak boleh untuk tayamum. Kemudian wa an yaksidahu. Ketika mengambil debu maka harus ada niat dalam hati. Niatnya ketika mengambil debu itu untuk tayamum. Maksudnya apa? Maksudnya adalah misalkan tiba-tiba ibu lagi jalan, tiba-tiba ada angin, sampai angin tersebut membawa debu dan singgah ke wajah ibu. Kemudian ibu niat tayamum, kira-kira sah nggak Bu? Nggak sah. Kenapa? Karena ibu nggak ada memindahkan debu. Jadi di situ harus ada kita memindahkan debu. Jadi misalkan tiba-tiba ada debu dengan angin yang kencang hinggap di wajah kita, kemudian kita niat nawaitu tayammum, itu enggak sah. Kemudian wa an yamsah wajhahu wa yadayhi bidarbatain. Harus mengusap wajah dan kedua tangannya dengan 2 kali atau 2 kali ambilan debu. Berarti nggak bisa Bu kalau 1 kali ambilan untuk wajah dan tangan. Jadi yang pertama untuk wajah, kemudian yang kedua untuk tangan. Kemudian wa an yuzilan najasah awwalan. Harus menghilangkan najis terlebih dahulu. Jadi sebelum tayamum itu kita harus menghilangkan najis dulu. Misalkan yang punya najis maka harus dihilangkan terlebih dahulu. Kemudian wa an yajtahida fil qiblah qablahu. Sebelum memulai dari tayamum maka harus berijtihad tentang kiblat, di mana arah kiblat. Dia harus tahu di mana arah kiblat. Wa an yakuna tayammum ba'da dukhulil waqti. Kemudian syaratnya apa? Tayammum itu harus setelah masuknya waktu sholat. Jadi misalkan ibu mau sholat zuhur, maka tayammumnya itu yang untuk sholat zuhur diperbolehkan ketika telah masuk waktu zuhur. Nggak boleh kalau ibu tayammum sebelum masuknya waktu zuhur, itu nggak sah. Yang terakhir wa an yatayammam likulli fardin. Syarat yang juga penting adalah 1 kali tayammum untuk 1 fardu yang ain.
fardu yang ain. Ada fardu aini, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu adalah suatu kewajiban yang diwajibkan untuk individu atau per individu. Tapi kalau fardu kifayah adalah suatu fardu kalau udah dilakukan satu orang, maka kewajiban akan gugur bagi yang lainnya. Contohnya apa, Bu? Salat jenazah atau salat mayit. Kalau misalkan di kampung ini ada yang meninggal, padahal jumlah orang di kampung Rancakadu misalkan ratusan, tapi yang nyolatin hanya satu orang, maka tetap gugur kewajiban mensolati orang tersebut. Kalau kita bahas dari segi kewajiban. Nah, kemudian masuk kepada pembahasan apa sih yang fardu, apa yang harus dilakukan ketika tayamum. Maka pertama adalah naqlut turab, memindahkan debu. Kemudian yang kedua adalah niat, mesti niat. Nawaitu istibahah ma yaftakhiru ila tayammum, atau nawaitu tayammum istibahatis salat. Apapun niatnya. Bib, saya nggak bisa bahasa Arab, Bib. Apakah sah kalau saya niat tayammum dengan bahasa Indonesia? Tetap sah. Niat itu nggak diharuskan dengan bahasa Arab. Bib, saya nggak bisa bahasa Indonesia, Bib, pakai bahasa Sunda nggak apa-apa. Yang penting niatnya betul. Saya niat tayamum untuk diperbolehkan sholat. Kemudian yang ketiga adalah mashul wajhi, mengusap wajah. Jadi mengambil debu yang pertama kali untuk diusapkan kepada wajah. Yang kedua untuk apa, Bu? Untuk tangan sampai sikut. Yang kelima adalah at-tartibu bainal mashatin, harus berurutan, harus wajah dulu baru tangan. Kalau ada kebalikan, misalkan ada orang yang basuh tangan dulu baru wajah, kira-kira gimana hukumnya, Bu? Apakah sah atau enggak, Bu? Maka basuhan pertama atau usapan pertama yaitu tangan gak dianggap, Bu. Misalkan nih, dia membasuh atau mengusap tangan terlebih dahulu baru wajah, maka yang tangan itu gak dianggap. Maka nanti setelah wajah harus ulangi yang bagian tangannya. Kemudian yang membatalkan tayamum yaitu ada 3 perkara. Pertama, ma'abtalal wudu, apa-apa yang membatalkan wudu maka akan membatalkan tayamum. Bersentuhan laki-laki dengan perempuan, keluar sesuatu dari 2 lubang, maka hal-hal itu juga akan membatalkan tayamum. Yang kedua adalah ar-riddah, yaitu murtad. Kalau ada orang keluar dari Islam, baik dengan ucapannya atau dengan perilakunya. Maksud dari perilaku apa? Misalkan ada orang merobek-robek Al-Quran, atau dia menginjak atau membakar Al-Quran, selagi bukan orang gila, Bu. Kemudian wa tawahhumul ma'in tayammama li faqdihi, yaitu kalau tawahhumul ma', kalau dia ragu atau dia punya prasangka bahwasanya sekarang ini ada air, in tayammama li faqdihi, kalau dia tayamum karena sebab gak adanya air, maka 3 hal tersebut adalah hal-hal yang membatalkan tayamum. Kemudian bagaimana caranya? Apakah ketika nggak ada air kita langsung tayamum atau gimana? Pertama, Bu, yang mesti difahami, ketika nggak ada air maka kita harus mencari. Pertama kali tahapannya gimana? Kita harus mencari di sekeliling kita. Kita cari di rumah kita dulu, di kamar pertama, kamar kedua, di ruang tamu. Kita mesti cari semua di setiap ruangan. Jelas, Bu? Kalau di rumah kita udah nggak ada,
maka kita pindah ke selanjutnya, yaitu pindah kepada sekeliling kita, tetangga kita. Kalau misalkan tetangga kita juga nggak ada, maka pindah pada pembahasan yaitu haddul al-ghud, yaitu jaraknya adalah milun wa nisf. Afwan, 300 dhira. Jadi jaraknya itu adalah 150 meter. Itu adalah jaraknya. Jadi misalkan ibu di rumah udah nggak ada, kita nyari ke tetangga juga nggak ada, maka kita pindah kepada haddul al-ghud, yaitu kepada jaraknya 150 meter. Itu dengan syarat apa Bu? In tayaqqana wujudahu. Misalkan kita yakin nih Bu, 150 meter dari jarak kita ini akan ada air, maka kita wajib mencari air sampai batasan tersebut. Fa in kana bi haddil qurub. Kemudian pindah kepada haddil qurub. Haddul qurub itu adalah yang di atas dari haddul ghud. Jaraknya adalah 4,5 km. Itu hanya wajib mencari kalau yakin. Misalkan jarak dari sini kira-kira kemana Bu? 4,5 km kemana Bu? Dari sini kemana Bu? Ke pasar lebih kayaknya Bu. Kalau ke Baros berapa Bu? Ke Baros kita anggap Baros itu jaraknya 4,5 km, kita anggap semisal, maka kita wajib mencari air ke Baros dengan syarat apa Bu? Kalau kita yakin adanya air. Semua itu wajib mencari air dengan syarat juga tambahan. Syarat tambahan apa Bu? Mesti aman. Tubuh kita, harta kita, pakaian kita, keluarga kita semua mesti aman. Misalkan kita bisa sampai ke Baros dan di Baros pasti ada air, kita yakin. Tapi kita udah tahu bahwasanya di tengah-tengah jalan itu ada tukang begal, ada tukang begal, maka kita nggak wajib mencari ke Baros. Kenapa? Karena ada hal-hal yang membuat diri kita atau harta kita nggak aman. Jelas Bu? Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bu? Belum Bu, sabar. Ini kayaknya yang udah ngomong ya Rabbana udah nggak sabaran nih. Udah bayangin, nggak tahu bayangin wajah suaminya atau bayangin TV ini. Kayaknya lagi mau nonton Antv nih, ada serial drama kayaknya. Sebelum kita lanjut kepada orang-orang yang akan membahas tentang kanker, maka apakah ada pertanyaan? Mungkin bagi yang malu bertanya langsung, boleh bertanya dengan kertas. Tulis di kertas, yang mau bertanya silahkan. Ada Bu? Kalau nggak ada yang bertanya, maka saya bertanya. Kira-kira gimana? Nggak ada. Ya, boleh dipanggilkan satu orang ke rumah. Kita minta waktunya sebentar, katanya paling lama 15 menit Bu. 15 menit nggak selesai kita bubar ya Bu. Siap Bu? Lihat HP-nya masing-masing, lebih dari 15 menit langsung bubar.